Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan seri tutorial tentang bagaimana kita memaksimalkan penggunaan software Adobe Photoshop dalam foto editing. Nah, di video tutorial yang kedua ini kita akan membahas salah satu teknik dasar dari foto editing, yaitu proses untuk melakukan cropping. Jadi cropping ini digunakan untuk mengambil sebagian objek dari sebuah gambar yang sedang kita edit. Pada teknik yang pertama ini kita akan memanfaatkan salah satu tool untuk bagaimana memotong bagian dari sebuah foto menggunakan objek crop tool. Nah, rekan-rekan bisa mulai menggunakan salah satu gambar yang ada di direktori gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di direktori gambar ini silahkan rekan-rekan pilih salah satu gambar untuk dijadikan sebagai foto yang akan kita edit. Di sini saya akan menggunakan gambar dengan nama orang sepeda.jpg. Nah, kemudian rekan-rekan bisa simpan saja gambar ini, save image as, kita tempatkan di dokumen download, kita tempatkan di folder download saja, kemudian kita save. Selanjutnya rekan-rekan bisa masuk ke IDE dari Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Rekan-rekan bisa menggunakan versi yang kompatibel dengan laptop ataupun PC yang rekan-rekan gunakan. Dengan cara yang sama, di sini kita akan melakukan proses bagaimana menggunakan tool cropping image. Jadi dari menu open, silakan rekan-rekan cari di bagian download gambar yang sudah kita download tadi, yaitu orang sepeda. Setelah itu rekan-rekan bisa fokus di bagian navigator ini, kemudian rekan-rekan bisa fokus di bagian navigator untuk memperbesar gambar ataupun memperkecil gambar. Nah, salah satu tool yang nanti akan sering kita gunakan untuk memotong gambar itu adalah tool yang ini. Rekan-rekan bisa sorot saja di bagian tool ini, namanya crop tool. Di sini rekan-rekan bisa klik untuk mengaktifkannya. Di sini ada banyak sekali, ada perspektif, slice, ada crop saja. Rekan-rekan bisa pilih yang crop saja, crop tool. Nah, kemudian rekan-rekan bisa mulai melakukan proses editing, tapi dengan teknik yang seperti video sebelumnya. Usahakan gambar aslinya jangan kita edit, karena kita pertahankan keaslian gambar ini. Jadi rekan-rekan bisa klik kanan saja dari sini, dari bagian layer, duplicate layer. Nah, kita duplicate-nya adalah di dokumen yang baru, dokumen new, supaya nanti gambarnya ini terpisah dengan dokumen gambar yang asli. Kita oke saja. Nah, rekan-rekan sudah punya satu gambar di sini sebagai untitled. Kemudian yang gambar aslinya silahkan rekan-rekan close saja supaya original gambarnya ini tidak terganggu. Kemudian kita fokus di bagian ini. Nah, rekan-rekan bisa langsung editing saja, tapi kalau misalnya rekan-rekan mau duplicate ulang untuk supaya tidak terkunci juga boleh. Tapi dalam kasus ini kita akan menggunakan teknik cropping, jadi langsung saja di gambar yang sudah berhasil kita duplicate, rekan-rekan bisa klik saja bagian tool, kemudian crop tool. Nah, bagaimana cara untuk mengcropping? Rekan-rekan bisa blok satu area. Misalnya saya akan mengambil gambar dari modelnya ini dengan mengkesampingkan objek yang lain. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya, ini adalah teknik cropping yang paling dasar. Jadi kan bisa lihat, kita hanya akan mengambil bagian dari modelnya saja. Nah, ini ya, rekan-rekan bisa perbesar, bisa perkecil sesuai dengan view yang nyaman buat rekan-rekan untuk melakukan proses editing. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan cropping. Nah, sampai di sini belum selesai sebenarnya, karena kita akan melakukan proses cropping. Jadi rekan-rekan enter saja setelah ini.
maka kita punya satu gambar yang sudah tercrop atau sudah terpotong. Nah, biasanya ini rekan-rekan akan sering gunakan kalau kita nanti akan mengambil dari beberapa gambar yang kita jadikan dalam satu proses editing. Jadi misalnya ada gambar dari bagian tertentu kita ambil backgroundnya, kemudian ada foto dari bagian tertentu kita ambil satu orang saja, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini teknik crop yang paling dasar. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan teknik cropping menggunakan crop tool. Nah, langkah selanjutnya kita akan memisahkan gambar dari backgroundnya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa gambar ini masih original, artinya original itu belum kita lakukan proses apapun. Setelah kita cropping, yang pertama kita akan memisahkan backgroundnya. Jadi biasanya kalau buah gambar itu asli dari proses shooting ya atau capture, itu backgroundnya nanti kita buang. Nah, teknik membuangnya kita bisa menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan tool namanya Magic Eraser. Jadi rekan-rekan cari gambar penghapus ya, di sini ada Magic Eraser tool yang nomor 3. Nah, jadi rekan-rekan cukup melakukan proses seperti apa? Dibuang saja bagian gambar yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini. Jadi rekan-rekan buang saja. Ini teknik yang paling mudah ya. Nah, teknik seperti ini dengan menggunakan Magic Eraser ini akan membuang background atau segmen dari gambar tertentu yang memiliki tingkat kemiripan warna. Nah, ini ya. Jadi ini kalau ada kemiripan warna langsung akan terpotong rekan-rekan. Nah, kebetulan memang objek gambar dari modelnya ini menggunakan warna yang kontras. Artinya ada di situ warna merah yang tentu saja sangat berbeda dengan warna backgroundnya, karena merah ini pakaian yang dikenakan ini cukup kontras dengan warna backgroundnya. Seperti ini rekan-rekan bisa menggunakan navigator ya untuk mengambil segmen-segmen tertentu dari gambar dengan lebih detail lagi. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini rekan-rekan bisa buang saja background yang kira-kira nanti tidak kita perlukan dalam proses editing lebih lanjut. Nah, ini kira-kira sampai nanti prosesnya rekan-rekan betul-betul berhasil ya, sampai lekukan-lekukan yang detail dari sebuah gambar. Seperti ini rekan-rekan ya. Jadi menggunakan Magic Eraser tool ini, tekniknya ini menggunakan tingkat kemiripan warna. Jadi nanti rekan-rekan ambil saja tingkat kemiripan warna yang akan dihapus. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, teknik ini paling mudah, tapi kelemahannya di sini banyak sekali detail-detail gambar yang jika kita hilangkan ini masih kotor karena banyak sekali segmen-segmen kecil yang masih tersisa. Jadi ada beberapa pixel yang memiliki tingkat warna ataupun dominasi warna yang terlalu kontras. Jadi rekan-rekan harus bersabar meneliti lagi kira-kira gambarnya ini apakah sudah rapi atau belum. Nah, ini ya, rekan-rekan bisa lihat kalau diperbesar lagi di bagian navigator masih banyak bagian ataupun segmen-segmen gambar yang masih perlu dirapikan. Nah, seperti ini rekan-rekan teknik untuk memisahkan objek dengan gambarnya. Jadi nanti kalau rekan-rekan punya gambar dengan tingkat kontras yang tinggi itu akan lebih mudah. Misalnya backgroundnya warna merah atau warna biru. Nah, jadi sekali klik saja menggunakan Magic Eraser tool, maka banyak sekali nanti bagian gambar yang terhapus ataupun yang akan rekan-rekan buang. Nah, seperti ini. Jadi rekan-rekan harus bersabar memilih bagian ataupun pixel-pixel yang memang harus dibersihkan. Nah, seperti ini. Silahkan nanti rekan-rekan lanjutkan saja teknik menggunakan Magic Eraser tool yang ada di sini toolnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi sudah mulai agak rapi. Nah, nanti tinggal rekan-rekan sesuaikan saja. Nah, ini di atas di sini masih ada bagian yang
kurang rapi ya. Nah, rekan-rekan bisa perkecil lagi. Nah, ini ada segmen bagian yang terlalu lebar, ini harus dibuang. Nah, seperti ini ya. Jadi sekilas sudah terlihat sangat rapi. Nah, ini walaupun masih ada bagian yang bercak-bercak yang kotor. Rekan-rekan bisa aktifkan gambar yang sebelumnya. Jadi dari menu window kita bisa masuk ke bagian history. Nah, di bagian history ini rekan-rekan bisa scrolling ya. Kita akan mulai melakukan editing di pertama kali misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi gunanya window history ini, kalau nanti rekan-rekan di tahapan yang sudah sangat panjang itu ada proses yang keliru, rekan-rekan bisa berpindah ke beberapa langkah ataupun step yang rekan-rekan akan ulangi. Nah, itu manfaat dari window history. Jadi kita kembali saja ke bagian gambar yang pertama kali kita proses cropping. Selanjutnya kita akan menggunakan salah satu tool yang sering digunakan adalah tool yang kita sebut dengan polygon lasso. Jadi ini adalah salah satu tool polygonal lasso. Di sini rekan-rekan bisa ambil yang bagian tengah. Nah, ini adalah salah satu tool yang paling sering digunakan. Nah, namun pastikan bahwa objek yang nanti kita akan cropping menggunakan lasso, polygonal lasso ini dalam posisi tidak terkunci seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa klik kanan saja dari sini, kemudian duplicate layer, kemudian kita tempatkan di dokumen yang sama saja seperti ini. Kemudian yang background yang terkunci kita buang saja, kita tarik ke kotak sampah. Setelah ini rekan-rekan bisa saja mulai dengan melakukan proses cropping. Jadi menggunakan teknik menggunakan polygonal lasso. Jadi rekan bisa fokus di bagian yang objek gambar orang modelnya ini saja, seperti ini ya. Bisa dimaksimal saja seperti ini juga boleh, tapi ini kurang nyaman ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita menggunakan objek namanya polygonal lasso. Dari tepi atas ini rekan-rekan bisa ambil. Nah, ini ya. Jadi bagian atas ini kita bisa mulai seperti ini ya, sampai nanti segmen-segmen bagian dari objeknya ini selesai kita gunting. Jadi ini ibarat kita menggunting sebuah objek di dalam foto atau di dalam gambar. Nah, ini kita menggunting menggunakan lasso seperti ini rekan-rekan ya. Oke, seperti ini kita ambil. Nah, kalau misalnya ada bagian yang keliru, rekan-rekan bisa escape saja. Misalnya escape, kita mulai ulang ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau nanti ada bagian keliru, rekan-rekan escape saja. Nah, ini saya mulai lagi. Nah, kita akan mengambil gambar orangnya saja. Kalau misalnya rekan mau detail, silahkan nanti pakai navigator untuk melihat bagian-bagian dari objeknya secara detail lagi. Seperti ini ya, saya ambil, terus kita ke bawah. Nah, nanti ketemunya adalah di titik pertama kita melakukan pengguntingan ataupun melakukan selection. Jadi proses ini istilahnya adalah melakukan seleksi atau selection ya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini kita temukan pada titik pertama tadi, klik sekali. Nah, sampai nanti objeknya terseleksi dengan indikatornya adalah gambarnya ada seperti sisi-sisi semut yang sedang berjalan. Nah, dari menu select rekan-rekan bisa pilih inverse, artinya kita memilih selain dari yang kita seleksi tadi. Kemudian setelah itu klik tombol delete di keyboard. Nah, maka rekan-rekan akan memiliki gambar objek ini ya. Ini yang sudah terekstrak atau sudah terpisah dengan backgroundnya. Kemudian rekan bisa pilih menu select, kemudian select. Nah, dari sini kita bisa misalnya
gambar ini mau kita apakan. Misalnya gambar ini akan kita tempatkan pada gambar yang lain, kita kan bisa open saja gambar yang sebelumnya. Kita sudah pernah mendesain, melakukan editing gambar foto dari burung, rekan-rekan bisa ambil lagi ya. Nah, kita pernah punya gambar yang bernama burung couple 3. Misalnya ini gambar ini, rekan-rekan bisa lihat, ini kita duplicate di dokumen yang baru supaya tidak terganggu nantinya. Gambar yang lama aslinya kita close saja. Kemudian rekan-rekan bisa duplicate lagi di dokumen yang sama, di OK. Kemudian yang gambar dari hasil pertama kali kita duplicate kita hapus. Di sini kita sudah punya gambar yang sudah free ya, artinya sudah siap kita edit lebih lanjut. Nah, objek gambar yang tadinya sudah kita berhasil ekstrak, ini bisa kita ambil menggunakan mouse tool. Kita tarik, kita letakkan di bagian sini rekan-rekan ya. Jadi kita drag saja, kita tempatkan di sini. Nah, sampai di sini gambarnya sudah bisa kita tempatkan. Nah, gambar ini rekan-rekan bisa lihat ada bagian background copy 2, yang satu adalah background, yang satu adalah objek orangnya. Ini bisa kita atur ukurannya, kita pilih background copy dari modelnya, dari menu edit, rekan-rekan pilih free transform. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa titik segmen yang kita gunakan untuk memperkecil dari objek model orangnya. Nah, kemudian kita enter saja. Nah, seperti ini rekan-rekan. Ini adalah teknik cropping yang paling dasar yang sudah kita pelajari pada video tutorial kali ini. Ada teknik menggunakan, yang pertama tadi adalah crop tool, yang kedua menggunakan magic eraser ya, yang ketiga menggunakan polygonal lasso. Nah, di polygonal lasso ini sebenarnya kita bisa memilih secara detail atau secara teliti dari objek gambar yang sudah kita bidik. Objeknya akan kita ambil dan kita proses edit lebih jauh lagi. Nah, demikian rekan-rekan proses kita melakukan editing foto menggunakan software Adobe Photoshop CS6 menggunakan beberapa teknik cropping yang paling dasar.